Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Jumpa lagi dengan kami Mekanik Desa. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi atau membahas tentang rantai sepeda motor. Rantai sepeda motor itu adalah komponen yang penting pada sepeda motor, karena kalau tidak ada rantai ini, motor tidak akan bisa berjalan, dan rantai ini pun juga perlu perawatan. Untuk kesempatan kali ini, mari kita bahas bareng-bareng komponen-komponen dalam rantai itu. Yang pertama adalah gear rantai depan. Ini yang dinamakan gear rantai depan. Kerusakan pada gear rantai depan itu aus di bagian gerigi-geriginya sini ini. Terjadi keausan. Tapi kalau keausannya itu tidak begitu parah atau tidak begitu banyak, berbeda dengan keausan yang terjadi pada gear motor belakang. Kenapa? Gear motor belakang itu, gear rantai motor belakang itu keausannya lebih parah daripada dengan gear rantai depan, karena di gear rantai motor belakang itu ada bebannya untuk memutar roda belakang sepeda motor. Perbedaan kerusakan pada gear sepeda motor seperti ini. Ini gear rantai sepeda motor yang bagian belakang, dan ini yang bagian depan. Itu keausannya lebih banyak yang gear rantai belakang. Di sini nih kerusakannya lebih parah. Penyebab kerusakan dari gear rantai belakang itu adalah biasanya terjadi karena kurangnya pelumasan pada rantai sepeda motor, menyebabkan gear itu cepat aus dan rantai pun cepat aus, karena ini juga bergesekan dengan rantai dan tanpa pelumasan, masih ditambah lagi dengan kotoran, sehingga menyebabkan gear ini cepat aus atau cepat rusak seperti ini. Penyebab cepatnya gear ini rusak karena kita melakukan penggantian rantai tetapi tidak satu set sekalian dan tidak kita sesuaikan dengan rantainya. Contoh, kita mengganti gear rantai saja, tidak dengan rantainya. Kita pasang seperti ini. Ketika dipasang seperti ini, di bagian sini masih ada kelonggaran atau gojak. Ini yang menyebabkan cepat rusaknya pada gear rantai. Seharusnya kalau kita mengganti rantai itu seharusnya kita menyesuaikan antara rantai dan gearnya, supaya terjadi keawetan pada gear dan rantai motor itu sendiri. Itu kerusakan yang terjadi pada gear rantai sepeda motor. Sebenarnya bisa kita melakukan penggantian gear sepeda motor itu dengan secara satu-satu atau bijian. Tetapi yang perlu kita perhatikan yaitu penyesuaian dengan rantai dan gearnya. Itu perlu kita sesuaikan. Contohnya, kalau kita mengganti rantai motor itu saja tanpa gearnya, kita sesuaikan rantai dan gear itu bisa kencang ketika dipasang. Terjadi kecocokan seperti ini. Cocok seperti ini.
Kalau G sama rantai ini bisa cocok seperti ini, tidak akan menimbulkan bunyi, dan G sama rantai itu akan bisa awet, asalkan kita juga bisa atau mau merawat rantai dan gear itu sendiri dengan cara pembersihan dan dikasih pelumasan supaya bisa lebih awet. Kerusakan selanjutnya adalah kerusakan pada rantai. Kerusakan pada rantai itu biasanya adalah yang putus. Penyebab putusnya rantai adalah ketika kita ketika digunakan untuk pemakaian, rantai ini tidak dikasih pelumasan sehingga menyebabkan rantai ini kering atau berkarat seperti ini. Tuh. Rantai tidak dikasih pelumasan sehingga rantai itu bisa berkarat dan tidak balik seperti ini. Tidak, kalau kita gunakan itu kelenturannya tidak balik seperti asalnya. Kalau kita dengan demikian, kalau kita terus pakai, maka bisa akan menyebabkan putus rantai. Yang kedua, penyebab rantai putus adalah ketika kita melakukan penyetelan rantai. Ketika kita melakukan penyetelan rantai, kita tidak boleh terbalik untuk mengambil bagian mana yang dikencangkan. Untuk pengambilan bagian itu ya bagian yang kencang, jangan bagian yang paling kendor. Karena kalau kita mengambil bagian rantai yang paling kendor kita kencangkan, bagian yang kencang itu akan menjadi lebih kencang, sehingga ketika kita gunakan maka akan cepat putus. Penyebab putusnya rantai yang ketiga adalah kendor. Rantai ini kendor. Ketika rantai ini kendor dan tidak dilakukan penyetelan, kemungkinan besarnya rantai akan lepas. Ketika rantai itu lepas, kerusakan yang terjadi adalah yang pertama, ini bagian di sini ini akan berputar atau ngulet, sehingga kalau rantai itu tetap dipasang, rantai akan timbul bunyi pada sepeda motor karena alur dari rantai ini sudah tidak sama atau sudah bergeser. Kerusakan yang selanjutnya adalah kalau rantai itu lepas, biasanya akan putus karena terjepit atau lompat dari gerigi pada gear belakang. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, mohon dibenarkan melalui komen agar bisa membangun channel kami menjadi lebih baik. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar bisa membangun channel kami menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.